Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan Bu Umul. Pemirsa tidak asing khususnya untuk warga Muhammadiyah. Beliau Ibu Dr. Hajah Ummul Baroh MAG selaku Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Secara pribadi nanti mungkin Bu Umul memperkenalkan. Tidak asing juga ke beliau juga mengajar di UIN Semarang. Nanti mungkin Ibu bisa menyampaikan terkait dengan pribadi Bu Umul tersendiri yang perlu disampaikan. Bu Umul menjadi ketua PWA atau mungkin berkecimpung di Aisyah ini mulai usia berapa, atau maksudnya di Muhammadiyah usia berapa, kemudian aktifnya di Aisyah itu mulai tahun berapa. Mungkin itu dulu mungkin bisa disampaikan kepada Bu Umul. Monggo kepada Bu Umul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu yang saya hormati, alhamdulillah pagi siang hari ini saya bisa bersilaturahim ke PDA Kabupaten Ibu, iya Kabupaten. Saya Ummul Baroh, kebetulan diamanahi sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah periode 2015-2020 yang kemudian diperpanjang sampai sekarang. Sebelumnya 2010-2015 saya wakil ketua yang membidangi tablik sama Didasmen. Berarti membidangi tablik ya Ibu ya, sama Didasmen. Didasmen. Kemudian sebelumnya saya di tablik PWA Jawa Tengah 2010. Ya. Sebelumnya saya memang lahir dari rahimnya Ibu Aisyah, jadi saya mendirikan TK Abah di desa saya di Kartosuro sana. Kemudian tahun 68 itu, kemudian ya jadi sejak kecil, sejak SD saya sudah dididik Ibu untuk berjuang, berdakwah begitu, dengan amal usahanya TK Abah itu tiap bulan menarik donatur gitu ke orang-orang yang mampu, kemudian di masjid mengajari ibu-ibu sholat, wudhu seperti itu, membagi-bagi sembako, rukuh, makanan dan sebagainya. Itu latihannya. Kemudian SMP sambil pernah juga sih ikut tunas melatih gitu di UMPM itu ya. Tapi ya karena mungkin strukturnya waktu itu kurang bagus mungkin ya rekrutmennya ya. Jadi saya ikut cap gitu ya, misalnya ya ikut mewakili ENA, tapi apa yang bicarakan itu seperti apa, karena memang organisasi itu tidak hanya dari bawah, dari atas juga harus merangkul, itu kayaknya kurang. Nah ini kan sebagai introspeksi aja, sebagai evaluasi. Kemudian ya begitu, jadi tapi kalau di kegiatan tetap aktif gitu. Kemudian saya lama nggak aktif di ini, hanya dengan Ibu saja, misalnya ngantar Ibu pengajian Jumat Kliwon, takjih. Bu, saya rajin sekali. Berarti sudah ini ya Ibu ya, Bu Umul itu sudah sejak dari saya dalam kandungan dalam kandungan sudah Aisyah atau Muhammadiyah. Berarti untuk lagu-lagu Muhammadiyah itu sudah hafal sejak kecil itu seperti itu ya. Kemudian Ibu terkait dengan yang sekarang menjadi gunjingan khususnya untuk ibu-ibu dalam tanda petik adalah Aisyah. Kita sekarang berbicara terkait dengan persiapan muktamar. Banyak ibu-ibu yang menanyakan kalau kita tidak jadi penggembira itu terus tidak boleh ke sana gitu ya. Terus ibu-ibu apakah harus diam di sini atau mungkin kita mau nekat ke Solo lewat, atau bagaimana mungkin dari panitia atau dari sikap dari pimpinan wilayah Aisyah terkait dengan persiapan muktamar yang besok itu, yang sekarang menjadi PR-nya, menjadi gunjingan ibu-ibu di Kabupaten Magelang juga. Saya kira tidak di Kabupaten Magelang, mungkin semuanya, banyak di daerah juga seperti itu. Jadi untuk muktamar besok itu saya kebetulan juga ketua bidang 2 panitia penerima muktamar, sehingga selalu ikut rapat-rapat baik dengan PP maupun dengan intern panitia penerima begitu. Memang sampai saat ini kepanitiaan muktamar itu masih ikut garisnya PP Muhammadiyah bahwa muktamar nanti dilaksanakan secara blended, hybrid ya, daring sama luring seperti itu, sehingga dengan seperti itu maka sangat dibatasi yang hadir di sana. Nanti muktamar
misalnya pemilihan dan sebagainya itu kan secara daring gitu, sehingga di klaster-klaster ada klaster-klaster sendiri. Tapi dengan adanya perkembangan COVID yang semakin melandai dan juga harapan dari panitia ketua panitia wali kota Surakarta sendiri sangat berharap muktamar nanti Desember itu diadakan secara besar-besaran, artinya di rapat antar bupati wali kota se-Indonesia itu Wali Kota Solo sudah mengatakan bahwa nanti agenda Solo itu muktamar dengan hadirin 2-3 juta seperti itu. Maka harapannya insya Allah nanti kalau bisa mungkin PP akan berpikir ulang ketika keadaan juga sudah lebih baik, nanti ada tanwir lagi kalau mau menetapkan seperti apa kan tidak bisa ya, kita itu taat asas karena ya, sudah gitu. Ini ya di putusan tanwir tidak mau kita harus mengikuti aturan putusan dari tanwir tadi ya Bu Umul ya. Jadi kalau mau merubah nanti ada tanwir lagi susulan, mungkin tanwir istimewa mungkin Juli atau Juli berarti mungkin, kalau nggak Juli itu kata Pak Rektor kemarin, Pak Rektor UMS sebagai ketua panitia itu nanti mungkin Juli atau Juni mungkin PP itu akan tanwir lagi menetapkan seperti apa gitu. Nyicil ayam itu Bu Umul, nyicil ayam ya. Ada perubahan ya tetap seperti semula lah. Ini dari daerah-daerah itu untuk mengobati kekecewaan sudah banyak yang datang ke UMS sana melihat venue dan sebagainya gitu. Jadi sudah melihat seperti apa sih tempat muktamar besok itu, gedungnya yang megah seperti itu, sudah pada ke sana. Banyak sekali baik dari Jawa maupun dari luar Jawa, PDA Depok, PDA Garut, PDM-nya juga, rombongan-rombongan itu udah banyak. Ya, soalnya dari auditorium yang seluas itu masa hanya diisi 1.200 sekian itu kan eman-eman sekali bahasanya nggih. Tapi tadi Bu Umul sampaikan bahwa berarti ini kemungkinan besar ya ada tanwir istimewa di bulan Juli. Nah, ini kan ketika nanti pemirsa mendengar ini kan ayam, wah berarti ini celengane itu ya Bu ya, yang nabung sudah sekian tahun, hampir 7 tahun ya, 7 tahun nabung itu nanti bisa direalisasikan, bisa dibawa ke Solo untuk kenang-kenangan muktamar yang sudah dinanti-nanti oleh warga Muhammadiyah. Kemudian itu yang terakhir Bu Umul terkait dengan kondisi sekarang ini khususnya untuk remaja, ada pernikahan seperti itu, sikap kita sekarang karena banyak yang di medsos seperti itu, kita ini dengan remaja atau anak-anak muda sudah jarang bertemu yang face to face, kita bertemunya di medsos. Ini sikap dari Aisyah untuk mensikapi yang seperti untuk generasi kita bagaimana Bu Umul? Juga termasuk ada child free tadi yang bebas anak. Jadi pernikahan yang tidak mau punya anak berarti harus kita tegaskan di Aisyah. Monggo Bu Umul. Baik Bu, memang ini problem dakwah kita ya, dakwah kita bagaimana. Jadi itu sebetulnya awal mulanya kan dari akidah ya, akidah keyakinan yang kuat tentang agama Islam kita itu mengajarkan seperti apa. Jadi akidah itu ya harus memang kuatkan. Jadi kuatkan akidah anak-anak remaja kita supaya tetap dalam Islam imannya itu tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas itu memakai aturan dari Allah gitu loh. Bagaimana bergaul, kita itu toleran, kita itu bergaul itu dengan semua orang itu baik, namanya toleransi, tapi dalam masalah-masalah muamalah duniawiyah. Tapi kalau sudah masalah perkawinan itu harus punya prinsip teguh bahwa menikah itu setengah dari agama, nikah sunati gitu ya, nikah itu adalah sunnah Nabi, berarti kan itu ajaran agama ibadah. Kalau ibadah tentu saja harus dengan orang seagama. Lah itu harus ditanamkan betul. Bukan berarti bahwa ketika saya manut sama Allah, saya nggak mau lepas dari Islam, tapi nikahnya dengan orang non Islam, betul, itu kan namanya bertentangan. Mau taat pada Allah tapi melanggar larangan Allah kan begitu. Namanya gimana itu? Ya jadi tidak konsisten. Nah itu berawal dari akidah yang kurang benar gitu, kurang kuat. Sehingga ketika sudah berakidah yang kuat, insya Allah dia juga tadi walantar tu angkal Yahudu walan Nasara hatta tapi amilatahum juga inna dina inda wal Islam itu jelas itu harus dipegangi. Dan tadi pemahaman terhadap fikih nikah bahwa
ketika menikah Islam sama Islam pun, ketika salah satu pihak itu keluar dari Islam itu berarti udah cerai. Kalau berhubungan berarti zina. Lah kok ini malah dari yang bukan Islam dan Islam mau bersatu, kan aneh. Wong sudah bersatu saja harus diceraikan. Ini yang mungkin belum dimengerti oleh remaja, karena apa ya, ketahuan dan dikiranya nikah itu ya persoalan duniawi, yang penting menikah begitu, bukan ada hubungannya dengan Allah. Itu yang sangat harus ditekankan. Berarti untuk program Aisyah terkait dengan fikih nikah, utamanya yang terjadi sekarang ini perlu kita kuatkan lagi, kita programkan lagi, apalagi kita sudah jelang muktamar seperti ini, mungkin nanti menjadi program yang tambahan karena memang sangat booming ya saat ini di masa seperti itu, dan itu akan mempengaruhi mindset anak-anak kalau kita tidak betulkan. Yang kedua tentang nikah tidak mau punya anak, itu juga karena pengaruh budaya luar juga, karena kesibukan, karena menganggap bahwa tubuh ini adalah perempuan maupun laki-laki punya otoritas penuh terhadap tubuhnya. Artinya seorang manusia ya, seorang diri manusia itu baik laki perempuan itu bebas mau hamil mau tidak, itu kan tubuh saya. Emangnya tubuhnya yang menciptakan siapa gitu. Jadi bahasanya sekarang nggak mau kelong gitu ya Bu ya. Nggak mau berubah gitu ya. Karena apa? Itu karena pikirnya tadi karena saya punya otoritas terhadap tubuh saya, ya mau saya hamil mau tidak itu kan kepentingan saya. Padahal kita diberi tubuh ini dengan segala fungsinya itu ada, kalau perempuan kan ada organ reproduksi, tentu saja ada fungsinya untuk reproduksi gitu. Dan kita memang tahu dengan ciptaan Allah ya, ciptaan Allah itu ya harus menurut kehendaknya Allah kan gitu. Tidak boleh menurut HAM ya, hak asasi manusia yang tidak Islami gitu. Hak asasi manusia tapi tidak Islami. Terima kasih Bu Umul, kita bincang-bincang sebentar, tapi insya Allah itu akan membawa manfaat untuk kita. Khususnya yang pertama, kami bisa menyimpulkan bahwa ini ada tadi titik terang. Agak seneng kalau nanti kita juga berdoa semoga Juli itu betul-betul ada tanwir istimewa, sehingga nanti peserta muktamar selain itu bisa bertambah, tidak hanya khusus pimpinan yang di atas ya, hanya 1268, tapi nanti bisa bertambah sesuai dengan jumlah yang kemarin. Kemudian juga penggembira nanti bisa ikut berkunjung ke Surakarta. Kemudian terkait dengan persoalan yang sekarang lagi budaya terkait dengan pernikahan beda agama, kemudian free tadi itu bebas anak. Ini berarti yang utama adalah menguatkan akidah, kemudian program atau fikih tentang pernikahan, fikih nikahnya juga kita kuatkan kembali. Insya Allah itu nanti kami juga mengikuti dari PWA, mungkin nanti menjadi program tambahan, nanti kita di daerah hanya ikut melaksanakan apa yang menjadi program tambahan dari PWA. Dan mungkin kalau misalnya ini karena belum semuanya, mungkin nanti kalau ada yang mendahului dengan program itu mungkin juga tidak bermasalah ya Bu ya, karena kita emang ada program tambahan di jelang muktamar ini. Ngaten Bu Umul, terima kasih sudah hadir di Kabupaten Magelang untuk daerah Aisyah, khususnya untuk jamaah kami PCA PRA. Terima kasih sekali membawa ilmu yang sangat bermanfaat untuk jamaah kami Aisyah di Kabupaten Magelang. Sugeng kondur matur suwun sanget, semoga sehat, bisa bertemu lagi insyaallah di di muktamar. Mungkin sebelum muktamar kita bisa bertemu kembali. Terima kasih pemirsa kajianmu. Demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Dr. Hajah Ummul Baroroh MAG selaku Ketua Pimpinan Aisyah Jawa Tengah. Insya Allah kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.